Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa shaimin shaimat dimanapun Anda berada, ibadah yang kita lakukan dengan tulus kepada Allah, setiap malam kita bangun, di siang hari kita berpuasa. Apa sih yang kita cari sehingga kita rela berlapar-lapar untuk puasa? Kita rela bangun di keheningan malam untuk bangun tahajud, tadarus Al-Quran dan sebagainya. Apa yang kita cari pada hakikatnya? Setiap kita pasti menginginkan kebahagiaan. Setiap kita pasti menginginkan kemenangan dalam hidup. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini merupakan keinginan kita yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam untayan doa yang singkat padat. Senantiasa kita bermohon di penghujung doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selalu itu kita minta kepada Allah agar Allah berikan kita kehidupan di dunia baik, kehidupan di akhirat baik, dan Allah jauhkan kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita inginkan, ini yang kita harapkan. Namun semua itu bisa terrealisasi, bisa terwujud manakala kita memegang 3 kunci kebahagiaan, 3 kunci kesenangan, baik di dunia sampai di akhirat. Ulama mengajarkan ada 3 kunci untuk meraih kebahagiaan tersebut. Namun dalam kesempatan yang singkat ini, Al-Fakir hanya menyampaikan 1 saja. Apa yang pertama? Kata ulama, salasun hafiz alaiha tas'ad. Ada 3 yang mana kau jaga ini, maka akan meraih kebahagiaan, maka kau akan menjadi orang yang bahagia. Apa yang pertama? Iza zaharat alaikan ni'matun fahmadillah. Apabila telah tampak padamu, telah datang pada dirimu apa? Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, sudahkah kita rasakan nikmat Allah? Sudahkah sampai nikmat Allah pada kita? Kalau udah kita rasakan, maka kewajiban kita adalah fahmadillah, banyaklah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dianjurkan untuk apa? Untuk meraih kebahagiaan dengan cara memuji Allah. Karena memuji Allah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nikmat sudah kita rasakan, yang harus kita pahami bahwasanya yang namanya nikmat bukan sekedar harta, pangkat dan jabatan, tapi kesehatan, hidayah Allah. Itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga wajib dan semestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hakikat syukur adalah ada 3. Yang pertama, syukur itu mengekalkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada diri kita. Nikmat yang sudah ada menjadi kekal. Yang kedua, syukur itu menumbuh kembangkan nikmat Allah yang ada pada diri kita. Dan yang ketiga, dengan syukur
maka Allah akan membukakan pintu rahmatnya, pintu karunia-Nya yang lain kepada kita. Mana buktinya bahwa nikmat itu akan kekal kepada kita dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melihat zahirnya, tapi hakikatnya nikmat yang Allah berikan akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umpama contohnya misalnya, kita punya uang pada hari ini tidak banyak punya, cuman paling 50.000 rupiah. Karena menjelang berbuka kita belanjakan uang itu, kita pergi, kita belanjakan uang itu untuk keperluan berbuka kita. Karena menjelang maghrib mungkin kita belanjakan, habislah uang itu 25.000 rupiah. Kemudian kita pulang sampai di rumah, setelah berbuka, ada anak kita yang kecil ingin jajan. Dari uang 25 sisa belanja tadi, membelikan lauk dan sebagainya, kita keluarkan untuk anak kita sebesar 15.000 rupiah untuk mereka jajan. Ya namanya anak kecil, walaupun habis membuka, habis makan, tetap aja dia mau jajan. Kita kasih buat mereka. Tinggal 10.000 rupiah, kita pergi ke masjid melaksanakan salat tarawih, kemudian ada tromol liwat, kita masukkan uang tersebut. Kira-kira yang kekal yang mana? Pemirsa, dimanapun Anda berada, yang kekal adalah semua uang yang 50 itu menjadi kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita belanjakan untuk keluarga. Untuk apa? Untuk berbuka. Yang kedua, kita belanjakan untuk anak kita, memberikan sedekah untuk anak kita. Kita itu bernilai pahala. Yang ketiga, kita masukkan ke tromol, juga termasuk kekal di sisi Allah, bahkan berkembang menjadi sangat luar biasa. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim." Allah katakan, perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang menanam satu benih, dan benih itu melahirkan 7 tangkai, dan setiap tangkai melahirkan 100. Bayangkan 50 dikalikan 700, hitung sendiri. Begitu luar biasanya Allah tumbuh kembangkan harta kita. Allah tumbuh kembangkan rezeki kita. Di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hakikat syukur adalah bahwa dengan bersyukur kita membuka pintu Allah yang lain. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Jika kalian mensyukuri, kata Allah, nikmatku, la azidannakum, aku akan tambah nikmatku. Wa la in kafartum, jika kalian mengkufuri nikmatku, maka azabku amatlah sangat pedih. Kalau kita mau bersyukur, kita masih diberikan nikmat kita oleh Allah, nikmat pandangan, nikmat pendengaran. Kita bisa hadir ke tempat-tempat ilmu, atau kita bisa melihat konten-konten pelajaran. Itu akan apa? Membukakan pintu rezeki yang lain. Berupa apa? Berupa pengetahuan yang kita peroleh dari yang kita lihat. Dengan kita memanfaatkan rezeki, kesehatan mata kita, kesehatan telinga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita mau mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebahagiaan yang Allah senantiasa berikan kepada kita menjadi kekal dan berkembang di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan membuka daripada rezeki-rezeki Allah yang lain. Demikian kultum singkat ini. Nanti kita akan berjumpa lagi pada acara selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.